Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo telah terhubung dengan narasumber Kapus Datin BNPB Abdul Muhari. Ya, selamat siang Pak Am. Selamat siang Mbak Anin. Ya, Pak Am, terima kasih telah bergabung bersama kami untuk berdialog terkait dengan musibah di Pesantren Al-Khazini Sidoarjo. Pak Am, setelah operasi pencarian korban resmi ditutup, bisa dijelaskan seperti apa hasil akhir dari proses evakuasi di Ponpes Al-Khazini sendiri? Ya, dari data posko tim gabungan itu kita sudah menyimpulkan untuk sementara sampai nanti proses identifikasi selesai ya. Jadi sudah ditemukan jasad utuh itu 61. Jadi 61 meninggal dunia dan kemudian ada potongan tubuh korban body part itu 7 bagian. Jadi pada fase akhir pembersihan puing dan pencarian, di mana saat ini sudah bersih total, tidak ada lagi puing-puing runtuhan di lingkungan Ponpes Al-Khazini, sehingga kita bisa simpulkan tidak ada lagi jenazah yang tertimbun karena sudah tidak ada lagi komponen penimbunnya. Itu kesimpulan kita pagi tadi sudah kita sampaikan, meninggal dunia dalam bentuk jasad utuh 61 dan kemudian masih ada body part 7 bagian yang ini nanti akan kita tunggu hasil identifikasi dari DVI berapa orang pemilik dari potongan tubuh ini. Nah, ini nantinya memang biasanya meskipun kami di posko tim gabungan memegang data absensi siswa sebanyak 63 korban yang diduga tertimbun, tetapi dengan penemuan 61 jasad utuh dan ada 7 potongan tubuh ini dan tidak ada lagi yang tersisa di daerah operasi, itu kita simpulkan nanti kita tunggu penghitungan dan identitas resmi nanti angkanya dan namanya itu setelah proses identifikasi oleh DVI Polri selesai, Mbak Anin. Iya, Pak Am, tadi dikatakan bahwa ada 61 meninggal dan 7 body parts dari 63 korban. Tapi dari hasil evaluasi sendiri, apa tantangan terbesar sebenarnya selama proses evakuasi di lokasi Ponpes yang ambruk ini, Pak? Ya, sebenarnya tantangan secara teknis tidak ada yang terlalu signifikan, tetapi memang kita lihat di lokasi ini, itu ada 3 lapis cor beton yang sangat tebal yang kemudian jatuh secara bersamaan ke bawah sehingga kolaps pancake istilahnya. Dan ini tentu saja memerlukan waktu untuk melakukan pemotongan, cutting dari elemen-elemen cor beton tersebut sehingga menjadi bagian-bagian yang kemudian bisa diangkat dan dipindahkan oleh alat berat dan kemudian dipindahkan kembali ke tempat pembuangan. Ada satu hal Mbak Anin, meskipun di lokasi Ponpes saat ini sudah tidak ada puing tersisa, tapi tim BNPB akan sekali lagi melakukan penyisiran di tempat pembuangan puing tersebut. Jadi kita akan memastikan bahwa di tempat pembuangan puing benar-benar sudah tidak ada jasad atau potongan jasad yang terbawa, yang tidak terlihat pada saat pengangkatan. Ini kita akan pastikan sehingga benar-benar kita simpulkan sudah tidak ada lagi korban yang tersisa. Setelah itu, disinfektan saat ini sedang berjalan sebelum nanti daerah ini bisa kemudian dipakai kembali atau dilihat atau dimasuki oleh para santri maupun pengurus Ponpes. Tidak hanya itu sebenarnya, perintah Bapak Presiden juga sebelum nantinya akan digunakan kembali, Kementerian PU dan kementerian terkait lainnya akan melakukan audit ketahanan bangunan supaya kejadian serupa tidak terjadi di masa depan, Mbak Anin. Iya. Berarti nanti BNPB akan melakukan penelusuran kembali setelah dinyatakan bahwa sudah ditutup nih untuk pencarian korban ya, begitu ya Pak Am ya? Ya, kita akan menyisir sekali lagi di tempat pembuangan puing tadi. Berarti apakah masih ada tahap pemulihan atau pendampingan mungkin bagi pihak Ponpes dan keluarga korban, untuk keluarga korban khususnya? Ya, saat ini kita sudah pada fase transisi memindahkan atau mengalihkan
posko penanganan darurat rubuhnya Musala Ponpes Al-Huzini ini kepada pemerintah provinsi. Nah, di sini tentu saja proses-proses yang masih akan kita lakukan paling tidak hingga 1 minggu ke depan adalah pendampingan wali santri. Kalau sebelumnya wali santri masih banyak yang bertahan di Ponpes, saat ini sudah berpindah ke posko RS Bayangkara di tempat proses identifikasi jasad dilakukan. Nah, ini masih akan butuh waktu sehingga kami memastikan bahwa pendampingan wali santri ini dalam bentuk penyediaan logistik dasar permakanan maupun non permakanan, ada 1 dapur umum dikelola Pemprov Jawa Timur di situ, kemudian BNPB mendukung matras, selimut dan seterusnya supaya kebutuhan-kebutuhan dari wali santri ini bisa tetap terpenuhi sampai nantinya proses identifikasi jenazah selesai dilakukan dan jasad dan jenazah dikembalikan ke orang tua masing-masing, Mbak Anin. Ya. Pak Am, tadi kan dikatakan bahwa akan ada kajian atau evaluasi terkait penyebab ambruknya bangunan gitu, atau menyerahkan sepenuhnya saja kepada pihak berwenang? Kalau untuk penyebab ini sebenarnya sudah kita ketahui bersama ya, karena dalam proses pengangkatan puing pun tim gabungan didampingi oleh ahli struktur dari Institut Teknologi 10 November Surabaya bahwa ini adalah gagal struktur, ketidakmampuan dari tiang penyangga dan seterusnya dalam menahan beban yang ada di atasnya. Tetapi yang kita pikirkan ke depan yang menjadi atensi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya. Ada banyak ponpes mungkin yang perlu dilakukan audit kelayakan bangunan dan ini tentu saja menjadi domain atau kewenangan dari Kementerian PU dan Kementerian Teknis terkait lainnya, Mbak Anin. Ya, berarti dari sisi mitigasi ada yang bisa dipelajari seperti itu ya Pak, karena ada kejadian ini agar bangunan pesantren atau fasilitas serupa lebih aman ke depan, itu benar? Seperti itu berarti ya? Benar, jadi pembelajaran utama yang harus kita benar-benar ingat dan nantinya kita sosialisasikan adalah ketika kita bicara infrastruktur publik atau suatu bangunan, gedung, fasilitas yang nanti akan digunakan sebagai tempat aktivitas sekian banyak orang, maka tidak ada tawar-menawar atau tidak ada boleh adanya abai dalam penghitungan atau desain kelaikan struktur tersebut. Karena ketika kita berbicara tentang infrastruktur atau gedung atau bangunan yang akan dijadikan tempat beraktivitas sekian banyak orang, maka kealpaan dalam benar-benar merancang dan memastikan struktur itu layak bisa berakibat korban sekian banyak nyawa. Itu Mbak Anin, poin pentingnya. Baik. Baik Pak Am, terima kasih karena telah bergabung bersama kami untuk membahas terkait korban-korban di Al-Huzini sendiri. Terima kasih Pak Am, selamat siang. Selamat siang Mbak Anin, terima kasih.